Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diran Wahid, MPM 2478-2002. Nah, di mana di sini saya akan mengerjakan lab session 2 tentang search, search algorithms, yaitu BFS, DFS, dan search. Search. Tujuan dari praktikum ini, kita itu akan membuat engine yang dapat mencari jalur dari titik start bool pada sebuah meson menggunakan tiga algoritma tersebut. Lalu, sepertinya kita akan membandingkan performansnya. Saya udah download apa, kode Python yang dari lab 2. Nah, di lab 2 ini kita mapnya itu menggunakan. Nah, di sini itu kita menggunakan peta Mason berbasis tag. Simbol S adalah ini simbol S adalah titik awal dan I itu adalah tujuan. Tanda pagar adalah tembok dan spasi adalah jalan yang bisa dilewati. Nah, program ini dalam bentuk kelas Measure Solver yang memiliki fungsi BFS, FS, dan search. Nah, kita akan mendemokan BFS. Oh, ini. Ya. Di mana algoritma BFS atau burst first source BFS menggunakan struktur data QQ dan bekerja dengan cara mengeksplorasi node secara level per level dari hasil yang terlihat. Jumlah node yang dieksplorasi adalah sekitar 66. Panjang jalur adalah 30 langkah. BFS menjamin jalur yang ditentukan adalah jalur terpendek. Namun kekurangannya itu adalah eksplorasi node-nya yang cukup banyak. Ya, dapat kita lihat ya, node-nya di sini cukup banyak. Dia itu ada 66 langkah. Nah, selanjutnya ada DFS atau Depth First Search. DFS menggunakan stack dan bekerja dengan cara masuk sedalam mungkin ke satu jalur sebelum mencoba jalur lain. Jadi kayak kayak DFS ini itu contohnya aja kita mau ke ke pulang kampung, ke tempat saya di Bukit Muning. Nah, untuk pulang ke sana itu tuh ada banyak jalur. Ada jalur lintas tengah, lintas timur, dan lintas barat. Nah, DFS itu dia itu kan mencoba masuk. Nah, misalnya di lintas timur ini nggak bisa nih buat kita ke Bukit Muning. Dia akan coba terus masuk jalur itu sedalam mungkin. Nah, kalau nggak bisa dia bakal balik lagi mencari jalur yang benar, yaitu lebih lama jatuhnya. Karena juga makanya Node yang dieksploitasinya sekitar 63. Nah, namun panjang jalurnya itu cuma 56
dalam langkah, dia itu akan masuk terus ke jalur yang salah sampai sedalam mungkin. Nah, baru dia akan kembali untuk mencari jalur yang benar. Nah, jadi bahwasanya itu jalurnya itu jauh lebih panjang dibanding BFS. Nah, dikarenakan tidak mempertimbangkan optimalitas sehingga sering menghasilkan jalur yang belok-belok. Jadi kayak kalau mau pulang ke kampung halaman saya itu harusnya bisa lewat lintas tengah yang harus aja kemudian langsung sampai itu dia harus muter dulu ke lintasan-lintasan yang lainnya ya seperti itulah. Kemudian yang ini demo Ameten. Selanjutnya adalah algoritma A dengan heuristik Maten distance. Menggunakan priority Q, Q dan mempertimbangkan dua nilai. Yang pertama itu dia menimpakan jarak dari start dan estimasi jarak ke goal. Nah, nah, jadi dia itu akan mencari jalur yang tercepat. Nah, contohnya aja itu kayak kalau kita bisa mau ke suatu tempat, kita akan mencari jalur yang paling cepat. Google Maps kalau kita pakai, dia itu akan mencari jalur yang lebih cepat. Kenapa? Karena dia mengefisienkan waktu. Karena waktu itu efisien. Kita harus mengefisienkan waktu ya. Itu berharga banget buat diri kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu juga. Nah, dengan demo Emeten ini kita itu akan mencari jalur yang jarak dari start itu tuh dan estimasi jarak ke goal itu dengan yang lebih cepat. Nah, node yang dieksplorasi itu hanya sekitar 36. Panjang jalurnya tetap 30. Jadi itu menurut saya optimal. Nah, ini menunjukkan bahwa A lebih efisien dibandingkan BFS karena menggunakan heuristik untuk mengarahkan pencarian. Kemudian ada bad heuristik. Kemudian saya mencoba dengan basic heuristik yaitu heuristik yang dilebihkan dari hasilnya itu not yang dapat dilihat, not yang diaplikasi lebih sedikit dan jalur yang ditentukan kebetulan masih optimal. Namun secara teori heuristik yang tidak admissible bisa menyebabkan ini tidak menemukan jalur terpendek. Iya, mungkin saja contohnya saja Google Map itu tuh dia bisa aja salah kasih jalur kan. Apalagi itu kayak di pelosok-pelosok gitu kan. Di pelosok-pelosok itu tuh kadang kita kehilangan sinyal, kadang kita dari device yang kurang memadai kan gitu kan. Nah, cuman kalau dipikir-pikir dari perbandingannya BFS, DFS, dan A ini simpulannya adalah BFS itu dia itu menurut saya lebih optimal, tapi eksplorasinya terlalu banyak. Kita harus mengeksplor jalur-jalur lain yang ada di depan, yang ada di hadapan kita. Nah, kalau DFS menurut saya tidak optimal. Dan untuk A, dia itu menurut saya lebih optimal dan efisien karena dia akan mencari jalur tercepat untuk ke tempat tujuan. Jadi A dengan method heuristik adalah yang terbaik menurut saya. Nah, kesimpulannya ini kalau menurut saya tidak semua algoritma itu memberikan hasil yang optimal. BFS dan A method menghasilkan jalur pendek, namun A lebih efisien dan DFS tidak cocok untuk pencarian jalur optimal. Oleh karena itu, algoritma terbaik dalam kasus ini adalah E.
AI dengan heuristic methods. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri mungkin ada kurang dari video saya. Saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.